Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing dan kita akan membahas bersama mengenai topik yaitu mulsa untuk tanaman anggur. Pada episode kali ini kita akan membahas yaitu fungsi dari mulsa dan juga jenis-jenis mulsa yang bisa digunakan untuk tanaman anggur, sehingga nanti bolo anggur bisa memilih kira-kira mana mulsa yang terbaik untuk kebun maupun tanaman anggur, bolo anggur semuanya. Baik, langsung saja kita akan membahas. Kita ambil contoh di kebun saya. Ini kemarin sudah kita pasang mulsa. Awalnya kita menggunakan mulsa organik, kemudian karena organik itu ada jangka waktunya sekian lama lalu terurai, lalu kita coba menggunakan mulsa sintetis, yaitu menggunakan plastik yang kita gunakan yaitu plastik paranet saja yang sangat ekonomis. Seperti apakah penggunaannya, langsung kita balik kameranya. Oke bolo, jadi ini adalah mulsa yang kita gunakan. Mulsa yang kita gunakan ini adalah paranet seperti ini, paranet dengan kerapatan 90%. Jadi paranet ada kerapatannya bolo, ada yang 70%, ada yang 90%. Nah, yang saya gunakan ini paranet yang 90%. Kita bahas fungsinya terlebih dahulu. Penggunaan mulsa ini berfungsi supaya yang pertama itu menjaga kelembaban. Jadi supaya tanah itu tetap terjaga kelembabannya. Bagaimana ketika tidak menggunakan mulsa? Ketika tidak menggunakan mulsa, maka evaporasinya itu sangat cepat bolo. Jadi tanahnya itu cepat kering. Jadi penyiraman nanti harus sering untuk menjaga tanah supaya lembab, tidak terlalu kering. Sedangkan ketika kita menggunakan mulsa itu bisa menjaga kondisi tanah tetap lembab, jadi minim kekeringan. Selain itu juga mikroba-mikroba maupun bakteri dan lain sebagainya itu bisa hidup dengan baik ketika suasananya lembab, tidak kering, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Jadi teksturnya itu, konturnya itu lembab. Sedangkan mulsa ini mampu menjaga kelembabannya bolo. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu meminimalisir tertumbuhnya gulma atau rumput-rumput liar seperti ini bolo. Ini walaupun ini masih berlubang-lubang, tapi ini mampu lumayan untuk meminimalisir tumbuhnya gulma. Ketika tidak menggunakan mulsa itu nanti akan capek untuk membersihkan gulmanya bolo. Seperti itu. Jadi fungsi utama untuk menjaga kelembaban tanah, yang kedua untuk meminimalisir tumbuhnya gulma. Gulma itu bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman anggur ketika gulmanya banyak. Kenapa? Karena nutrisi yang seharusnya untuk anggur malah terserap oleh rumput-rumput liar. Jadi akan sangat berpengaruh. Dan untuk pemberantasan gulma itu nanti kita harus sering mencabut atau melakukan pemotongan rumput, bisa menggunakan mesin rumput. Nanti tambah biaya lagi biasanya bolo, dan tidak hemat tenaga. Lebih baik menggunakan mulsa saja. Seperti itu bolo. Selain itu juga untuk pemberantasan gulma tidak kita rekomendasikan menggunakan obat-obat kimia pemberantas rumput atau obat rumput, karena itu bisa merusak tanah. Tidak hanya rumputnya yang mati, tetapi organisme-organisme yang ada di tanah yang baik untuk tanaman itu ikut mati. Jadi tidak kita sarankan menggunakan insektisida atau herbisida. Tidak kita sarankan menggunakan herbisida pemberantas gulma. Lebih baik dipotong saja menggunakan celurit atau dicabut atau menggunakan mesin potong rumput bolo daripada menggunakan herbisida seperti itu bolo. Itu fungsi. Jadi fungsi utamanya seperti itu. Untuk jenisnya ada dua. Jadi bolo anggur bisa menggunakan mulsa organik maupun mulsa plastik seperti ini.
kita bahas dari mulsa yang plastik terlebih dahulu. Jadi bola anggur biasanya di kebun anggur itu menggunakan plastik seperti ini, intinya yang masih bisa tembus air. Bisa menggunakan, biasanya kalau misalkan bola anggur tahu namanya itu wheat mat, itu bisa digunakan bolo. Jadi itu walaupun kerapatannya lumayan tapi itu masih ada rongga udaranya, jadi untuk sirkulasi udara di tanah itu masih lancar bolo. Beda hal ketika bola anggur menggunakan plastik yang biasa digunakan untuk palawija, plastik mulsa, itu sangat rapat dan tidak kita rekomendasikan bolo menggunakan plastik itu. Kenapa? Karena nanti sirkulasi udara di tanah itu sangat sedikit dan nanti malah cenderungnya akarnya itu bisa busuk bolo. Jadi lebih baik menggunakan mulsa dari bahan wheat mat atau paranet seperti ini. Ini sudah cukup, ini bisa menggunakan paranet atau wheat mat. Jangan menggunakan mulsa dari plastik. Itu bagus untuk palawija seperti cabai, terong dan lain sebagainya, tetapi tidak bagus untuk tanaman anggur. Lebih baik menggunakan mulsa yang ada rongga udaranya. Itu mulsa dari bahan plastik. Kemudian ada mulsa kedua dari organik. Bola anggur bisa ada beberapa pilihan bolo. Pilihan pertama, bola anggur bisa menggunakan gedebok pisang. Pada awal masa pertumbuhan, ini pohon anggur yang saya tanam ini, saya tutup mulsanya menggunakan gedebok pisang bolo. Jadi awal di sini kan tidak ada, baru musim tanam, jadi tidak ada jerami. Saya menggunakan mulsa dari gedebok pisang. Fungsinya apa? Utamanya untuk menjaga kelembaban. Yang kedua, gedebok pisang itu kaya akan kandungan fosfat. Sedangkan kita tahu fosfat sendiri itu fungsinya untuk pembelahan sel seperti ini. Pembelahan batang, pembelahan sel pucuknya supaya aktif dan subur dan sehat. Jadi batangnya itu sehat dan aktif membelah, pohonnya juga sehat. Pada awal tanam kita perbanyak unsur fosfat dari organik, terutama dari gedebok pisang maupun bonggol pisang. Itu mulsa yang saya rekomendasikan ketika awal masa tanam. Itu sangat bagus bolo, pertumbuhannya bagus. Menggunakan mulsa itu pertumbuhannya bagus semua. Selain lembab kan itu mau menjaga kelembaban, karena memang gedebok pisang itu mengandung air. Dan nanti biasanya di bawahnya itu akan banyak mikroorganisme yang tumbuh, baik itu cacing maupun hewan-hewan renik yang kecil-kecil, itu tumbuh dengan subur ketika bola anggur menggunakan mulsa dari gedebok pisang maupun bonggol pisang. Kemudian mulsa yang kedua yaitu bisa menggunakan jerami. Jadi jerami padi itu bisa digunakan bolo untuk mulsa. Seperti di negara luar sana, di Jepang itu juga menggunakan mulsanya itu dari bahan organik, yaitu dari jerami. Itu bagus bolo untuk mulsa tanam anggur. Tapi ada satu hal yang perlu bolo anggur ingat. Jadi ketika bolo anggur hendak menggunakan mulsa dari jerami padi, pastikan jerami tersebut itu tidak banyak hamanya. Tidak banyak hama. Kenapa? Karena terkadang itu banyak hama di sawah. Ada walang sangit, kemudian belalang sendiri, kemudian ada wereng dan lain sebagainya. Ketika bolo anggur menggunakan jerami itu pada tanaman anggur, bolo anggur semuanya dilalah atau kebetulan jeraminya itu mengandung banyak hama, maka yang ditakutkan nanti jeraminya itu akan membawa penyakit dan akan menular ke pohon anggur, bolo anggur semuanya. Seperti itu bolo. Kemarin sebenarnya kita baru musim panen, tetapi tidak saya gunakan mulsanya untuk tanaman anggur. Jeraminya tidak saya gunakan. Kenapa? Karena kebetulan di sini kemarin itu banyak yang gagal panen karena hama walang sangit maupun hama wereng
kemudian belalang dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau mengambil resiko menggunakan jerami padi. Awalnya saya mau menggunakan itu, tapi karena lihat situasi di sini kok seperti itu, jadi saya tidak jadi. Kemudian akhirnya saya menggunakan mulsa dari Paranet seperti ini. Oke, selain itu ada mulsa lainnya selain jerami. Jadi bolo anggur bisa menggunakan mulsa dari daun bambu. Itu bagus bolo, daun bambu itu bagus. Ini kita awal juga kita tabur tutup menggunakan daun bambu, kemudian di atasnya baru gedebok. Jadi daun bambu itu bagus, dengan catatan itu daunnya bolo, bukan batangnya. Perlu diingat, jangan gunakan batang bambu yang sudah lapuk atau apapun itu, jangan gunakan batangnya, gunakan saja daunnya. Kenapa? Karena ketika bolo anggur menggunakan batang dari bambu, nanti yang ditakutkan akan ada yang namanya rayap. Jadi resiko nanti akan tumbuh di sana banyak sekali rayap. Kemarin kita salah pengaplikasian, jadi tidak cuma daunnya tetapi potongan-potongan bambu itu kita masukkan juga. Alhasil apa? Alhasil rayapnya itu berkembang biak sangat banyak. Jadi ini bisa pembelajaran untuk bolo anggur semuanya. Gunakan saja daunnya, jangan batangnya. Ketika bolo anggur menggunakan batang, nanti takutnya rayap akan datang menyerang. Dan juga bolo anggur, ketika bolo anggur melakukan pemangkasan seperti ini, kita lakukan pemangkasan, yang bagus untuk mulsa adalah daunnya. Ketika batang sudah tua, saya kasih contoh seperti ini, batang seperti ini, batang yang sudah tua, ini resiko juga nanti akan dihinggapi oleh rayap. Jadi resiko akan dihinggapi oleh rayap bolo. Kalau bolo anggur punya mesin cacah itu lebih bagus, bisa dicacah terlebih dahulu. Tetapi jika tidak, mending daun sama batang itu dipisah. Yang digunakan mulsa itu daunnya, batangnya itu dibuang. Mending batangnya itu dikomposkan terlebih dahulu baru diaplikasikan. Tapi kalau daun bisa digunakan langsung di atasnya. Nah, itu selain yang pertama tadi jerami, yang pertama itu tadi gedebok pisang, kemudian jerami, kemudian yang selanjutnya itu daun bambu. Dan juga bolo anggur bisa menggunakan daun dari anggur yang bolo anggur pangkas. Jadi ketika pohon ini dipangkas, itu gunakan daunnya sebagai mulsa. Ingat, batangnya itu kalau ada dicacah lebih bagus, kalau tidak dicacah mending dikomposkan di tempat lain, jangan digabungkan. Kenapa? Karena nanti resiko akan dihinggapi atau ditumbuhi oleh pasukan rayap. Ketika rayap menyerang, takutnya memang rayap itu hanya memakan kayu yang sudah mati, tetapi takutnya nanti itu akan merusak akar. Takutnya nanti akan merusak akar bolo. Jadi lebih baik batangnya itu tidak digunakan untuk mulsa, batang anggurnya. Lebih baik daunnya saja. Kalau mau menggunakan batang, dicacah atau dikomposkan di tempat lain saja bolo. Seperti itu. Kemudian ada pilihan lainnya. Saya pernah lihat di kebun anggur di Brazil itu menggunakan serabut kelapa. Jadi mulsa mereka itu menggunakan serabut kelapa. Tapi perlu diingat, serabut kelapanya itu yang sudah bebas tanin atau dilakukan perlakuan terlebih dahulu atau pencucian, sehingga zat taninnya itu sudah hilang dan itu akan aman untuk pohon anggur. Ketika zat taninnya itu masih ada, sepengalaman saya itu nanti pohonnya akan setak atau berhenti tumbuh bolo. Jadi kalau bisa menggunakan olahan dari serabut kelapa, baik itu serabutnya maupun kokopitnya, usahakan itu sudah dicuci bersih sehingga zat taninnya itu sudah hilang bolo. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan serabut kelapa, langsung taruh di atasnya saja. Itu bagus. Kandungan fosfatnya juga banyak. Itu digunakan di kebun anggur di Brazil. Seperti itu bolo. Itu adalah sedikit sharing atau pembahasan kali ini mengenai mulsa untuk tanaman anggur.
Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Sekian dari saya, salam Mantri Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.